Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sultani Tantri, NIM 1904 120199 dari program studi Ekonomi Syariah. Adapun pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek pengamalan ibadah bidang 2 dari Bapak Zulkifli. Adapun materi pembahasan dalam video ini adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah. Adapun poin-poin pembahasan penyelenggaraan jenazah di sini saya membahas 5 poin. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan tentang meletakkan posisi jenazah. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan tentang memandikan jenazah. Yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan tentang mewudukan. Yang keempat, keterampilan dan pengetahuan tentang mengkafankan. Dan poin yang terakhir atau poin yang kelima adalah keterampilan dan pengetahuan tentang menguburkan jenazah. Jadi penyelenggaraan jenazah di sini adalah hukumnya fardu kifayah, yang mana itu adalah suatu kewajiban bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat untuk menyelenggarakan jenazah tersebut ketika seorang muslim itu meninggal dunia, yang mana penyelenggaraan jenazah di sini dari yang memandikan, mengkafankan, mensalatkan hingga mengkuburkannya. Baiklah, kita masuk poin yang pertama, yaitu keterampilan dan pengetahuan dalam meletakkan posisi mayat. Yang pertama, kita membimbing seseorang yang menghadapi sakratul maut dengan membimbingnya membaca La ilaha illallah. Setelahnya menutup kedua kelopak matanya jika mayat tersebut meninggal dalam keadaan mata terbuka. Yang ketiga, menutup bagian mulut jika mayat tersebut meninggal dalam keadaan mulut yang tidak bisa dirapatkan, maka kita akan mengikatnya dengan seutas kain ataupun tali. Yang keempat, menyedekapkan tangan seperti saat posisi kita sholat. Yang kelima adalah menutup mayat tersebut dengan sehelai kain. Dan yang terakhir adalah meletakkan posisi mayat tersebut dengan menghadap kiblat. Maksudnya yang menghadap kiblat di sini adalah, saya berikan contoh seperti ini. Ini arah kiblat, ini mayat, ini ujung kaki mayat, dan ini kepalanya si mayat. Jadi posisinya seperti ini, kayak seperti kita sholat tapi dalam keadaan mayat tersebut tiduran atau rebahan. Baiklah, kita masuk poin yang kedua, yaitu keterampilan dan pengetahuan tentang memandikan mayat. Adapun syarat orang yang memandikan si mayat itu, yang pertama, dia beragama Islam, balik, berakal atau sehat jasmaninya. Yang kedua, itu dia berniat memandikan si mayat tersebut. Yang ketiga, itu dia tahu hukum memandikan mayat. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat, dia mampu menjaga aib si jenazah ini dan amanah. Sekarang kita membahas tentang syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, syarat yang pertama itu adalah jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, jenazah tersebut ada tubuhnya dan ataupun ada sebagian tubuhnya. Yang ketiga, jenazah tidak dalam keadaan mati syahid. Dan yang keempat, bukan bayi dalam keadaan keguguran. Selanjutnya, menyediakan peralatan dan bahan saat mengkafankan dan memandikan si mayat. Yang pertama, kain kafan. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, kapas. Yang keempat, kayu cendana. Yang kelima, kapur barus. Yang keenam, sisir. Yang ketujuh, sikat gigi. Yang kedelapan, air bersih. Yang kesembilan, gayung. Yang kesepuluh, kain basah. Yang kesebelas itu penyangga atau alas si mayat. Itu biasanya kalau di tempat saya itu dari pohon pisang, tapi bisa juga tempat saya itu kayak kayak si mayatnya itu beralaskan kayak di kaki kita. Terus kain basah, sarung tangan, selanjutnya kain penutup, terus kain kering atau handuk,
terus kembang atau wangi-wangian kayak parfum tapi yang tidak mengandung alkohol, dan yang terakhir jarum benang cutter. Selanjutnya cara memandikan mayat. Yang pertama itu adalah niat. Jadi niat di sini kita bisa setelah istijam ataupun sebelum istijam. Yang kedua kita istijam. Yang ketiga itu kita memakai sarung tangan yang kita sediakan di bahan dan alat tadi. Setelahnya siram seluruh tubuh mayat tersebut dengan air bersih. Selanjutnya gosok bagian tubuh mayat, terutama bagian lekukan-lekukan seperti lekuk jari-jari tangan seperti ini, kaki, lekukan ketiak, dengan cara menggosoknya dengan lembut. Selanjutnya membersihkan kotoran jenazah dengan menekan bagian perut secara perlahan-lahan. Lalu siram kembali bagian tubuh tersebut. Setelah selesai kita siram, lalu kita gosok tubuh mayat secara perlahan dengan sabun ke seluruh tubuhnya. Lalu miringkan jenazah ke sebelah kiri, lalu bersihkan lambung kanan hingga belakang. Sebaliknya, lalu miringkan jenazah ke sebelah kanan, bersihkan lambung sebelah kiri hingga belakang. Lalu bilas dengan air bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah kita siram dengan air, lalu kita basuh kembali, kita basuh atau kita siram dengan air dari kapur barus yang sudah kita haluskan tersebut di seluruh bagian mayat. Kemudian jenazah tersebut diwudukan seperti saat sebelum kita sholat. Jika sewaktu-waktu jenazah keluar najis di saat kita memandikan, maka wajib kita memandikannya lagi. Tapi jika jenazah tersebut najisnya keluar di saat mayat tersebut sudah diandak atau ditaruh di atas kain kafan, maka tidak perlu dimandikan lagi, tapi cukup membuang najis tersebut saja. Dan bila jenazah itu perempuan, maka jika dia memiliki sanggul, maka uraikan rambutnya ke belakang, yang mana yang diuraikan tersebut rambutnya dalam keadaan sudah bersih dan kering. Setelah itu keringkan badan mayat dengan kain kering ataupun handuk. Setelah kita keringkan, maka berilah wangi-wangian terhadap mayat tersebut, baik itu dari minyak harum yang tidak terkandung alkohol. Selanjutnya poin yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan tentang mewudukan mayat. Yang pertama niat mewudukan, yang kedua adalah si petugas mewudukan mayat seperti saat kita ingin berwudu sebelum sholat, tetapi di sini tidak memasukkan air ke dalam mulut maupun hidung. Cukup dengan jari kita yang sudah dibalut dengan kain basah, lalu digosok di bagian gigi ataupun lubang hidung. Ada juga anjuran untuk membersihkan janggut atau rambut bagi si mayat tersebut dengan busa sabun, dan jika ada sisa busa atau sisa sabun yang masih ada tersebut, maka dibasuh ke seluruh tubuh si mayat tersebut. Dan poin keempat, jika ada kendala dalam mewudukan si mayat, maka kita bisa mentayamumkan si mayat tersebut. Misalnya mayat tersebut ada memiliki penyakit atau kendala-kendala lainnya, maka kita bisa mentayamumkan mayat tersebut dengan tinjauan syariah yang sudah ada, yang mana menggantikan wudhu tersebut dengan tayamum. Lalu poin yang keempat, keterampilan dan pengetahuan tentang mengkafankan. Jadi yang pertama itu kita sediakan 5 tali, yang mana tali tersebut akan mengikat ujung kepala, bagian dada, punggung, lutut, dan ujung kaki. Selanjutnya lapisi kain kafan tersebut dengan kapur barus, dengan tanda kutip di sini, jika jenazah itu laki-laki maka dia memiliki 3 lapis, yang mana terdiri dari baju dan 2 pembungkus, sedangkan perempuan memiliki 5 lapis yang terdiri dari
baju, kerudung, bawahan, dan 2 pembungkus. Jadi setiap lapisan dalam kain kafan tersebut ditaburi dengan kapur barus atau kayu cendana yang sudah dihaluskan. Setelah itu letakkan mayat di atas kain kafan yang sudah kita lapisi dengan kapas ataupun ditaburi dengan kapur barus, lalu dibungkus dengan mendahulukan bagian kanan dan ditutup dengan bagian kiri. Lalu diikat dengan yang pertama diikat itu ujung kepala, dada, punggung, lutut, dan ujung kaki dengan simbol sebelah kiri. Terus poin yang terakhir, kata lampiran dan pengetahuan tentang menguburkan jenazah, yang mana jika kita menguburkan jenazah dalam keadaan kuburannya tersebut basah, maka disarankan menggunakan peti. Tapi biasanya kalau di tempat saya di sini biasanya semua orang menggunakan peti. Tidak ada biasanya di tempat saya ini yang langsung menggunakan liang lahat, karena tanah di tempat saya ini biasanya berair. Tapi jika kuburan tersebut kering, maka langsung bisa membuat liang lahatnya. Yang kedua, dianjurkan membaca doa. Ketiga, posisi mayat itu dalam keadaan miring di liang lahat maupun di dalam peti, yang mana bahu kanan ini posisinya di bawah dan menghadap ke arah kiblat. Dan untuk menahan posisi mayat tersebut agar tetap miring, maka biasanya orang itu mengambil tanah sebesar kepalan tangan untuk menahan bagian punggung mayat agar tetap menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, menimbun tanah menutupinya, jangan sampai ada celah ataupun lubang, lalu merapikannya dan memberikan batu nisan untuk pengenal si mayat atau jenazah tersebut. Sedangkan yang terakhir itu dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum khutbah dan talaqin. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyelenggaraan jenazah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.